Udah itu? Siap. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ida hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Tapi sebenarnya saya agak bingung sih Bu pada saat ini karena ada beberapa siswa di kelas saya, mereka sepertinya kurang memiliki minat belajar Bu. Minat belajar mereka kurang ya Bu? Bagaimana Ibu bisa melihat minat belajar mereka kurang? Saya tuh melihat tanda itu karena antusiasme dalam pembelajaran dan hasil ujian yang cenderung rendah, Bu. Memang menarik ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Apa penyebabnya kurangnya minat belajar mereka? Saya berpikir mungkin mereka kurang minat karena kurangnya keterlibatan dalam pembelajaran, atau mungkin mereka tidak melihat apa sih hubungannya atau relevansinya pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada apa sih hubungannya gitu, Bu. Kata Ibu tadi relevansi ya, itu sangat menarik Bu. Bagaimana yang bisa Ibu untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran? Mungkin saya akan mencoba ya Bu ya, melakukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, kemudian memberikan contoh kasus yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, misalkan listrik statis dengan peristiwa petir, mungkin seperti itu Bu. Pendekatan interaktif dan kasus nyata ya Bu, itu sangat bagus Bu. Apalagi yang bisa Ibu Ida lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran mereka itu lebih relevan? Selain tadi mengaitkan relevansi antara pembelajaran dengan materi, juga saya akan berusaha mengenal minat dan bakat mereka sehingga saya bisa mengaitkan pembelajaran dengan hal-hal yang mereka sukai, Bu. Bagus Bu, artinya mengenal siswa secara personal ya Bu? Iya Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui minat bakat mereka secara personal tersebut? Sepertinya saya bisa lebih banyak mengobrol ya, berkomunikasi dengan mereka, mendengarkan apa yang mereka ceritakan tentang hobi dan kegiatan mereka di luar sekolah Bu. Kata Ibu tadi mendengarkan mereka dengan lebih aktif ya Bu. Itu sangat bagus Bu. Selain itu, apa yang bisa Ibu pikir bisa membantu mereka untuk relevansi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin dengan membahas aplikatif praktis ya Bu, dari materi pembelajaran, atau mengajak mereka untuk membuat proyek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Bu. Jadi kita melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan materi tapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya kenapa sih kalau balon nempel di baju, nah itu. Oke, Bu. Artinya proyek dan aplikasi praktis ya Bu. Itu ide yang hebat sekali Bu. Akan tetapi bagaimana Bu rencana konkretnya untuk menerapkan ide-ide dalam pembelajaran? Mungkin ini saya akan bisa lakukan ya Bu, nanti saya akan mulai di materi baru dengan mencoba 1 atau 2 ide saya akan terapkan. Nanti saya akan melihat respon siswa apakah bisa menarik minat, dan kemudian menyesuaikan selama perjalanan jika diperlukan Bu. Bagus sekali Bu idenya, dan mudah-mudahan Ibu Ida jangan ragu-ragu untuk mencoba hal-hal yang baru dan terus juga melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah,
sekarang bagaimana perasaan Ibu dengan kita adanya percakapan hari ini? Ya, ternyata setelah saya ungkapkan ke Ibu, Ibu memberikan apa ya, pemantik, sehingga ternyata saya itu memiliki arah yang jelas ya Bu ya. Terima kasih pertanyaan yang bisa membuat saya mempunyai ide dan langkah untuk selanjutnya. Bu Ida, untuk melaksanakan tadi ide-ide tersebut, apakah pendekatan ini berhasil atau perlu disesuaikan, Bu? Mungkin untuk melihat apakah itu akan berhasil atau tidak, saya nanti akan menyusun rencana pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dengan menambahkan unsur-unsur interaktif, misalkan permainan game dalam evaluasi dan proyek di dalamnya, Bu. Tadi Ibu mengatakan game ya? Iya. Game-nya seperti apa ya, Bu? Nanti kalau Ibu nanti dilaksanakan di pembelajaran sehari-hari. Mungkin saya akan mencoba membuat game yang, karena kan anak-anak itu sudah, kalau sekarang sudah terbiasa dengan smartphone ya Bu ya. Kita memainkan game dengan misalkan menggunakan aplikasi Word Wall, kemudian jadi seolah-olah mereka seolah-olah main game padahal sambil belajar juga Bu. Itu mungkin ya aplikasi pembelajaran yang akan saya terapkan Bu. Untuk menerapkan tersebut, Ibu ya, apakah Ibu akan akan mengatasi, mungkin aja kan yang namanya kita mau melaksanakan ada tantangan rintangannya. Nah, bagaimana yang Ibu lakukan ketika mau melaksanakan apa yang kita rencanakan, tetapi ternyata tidak terlaksana gitu? Apa hambatan-hambatannya? Mungkin saya akan mencoba meminta ya Bu berkomunikasi aktif dengan para siswa, kemudian memahami perspektif dari mereka. Kemudian saya juga akan mencoba terbuka dan mengadopsi perubahan. Juga saya nanti belajar meminta umpan balik dan refleksi setiap pembelajaran Bu. Sepertinya itu yang akan saya lakukan jika terjadi hambatan dan tantangan gitu ya. Hambatannya misalkan apakah dari saya atau dari siswanya sendiri nanti Bu mungkin ya. Kalau yang terjadi ketika pembelajaran di materi saya itu Bu. Tadi Ibu katanya ada refleksi ya Bu ya? Iya. Berarti kalau refleksi itu harus ada partisipasi dengan guru yang lain ya Bu. Nah, bagaimana upaya Ibu nanti untuk berkolaborasi dengan guru yang lain supaya kita tahunya ada kelebihan kekurangan ketika dalam pembelajaran. Ya, selain refleksi dengan siswa, nanti saya akan mencoba berrefleksi dengan guru. Nanti saya akan berusaha membangun jaringan komunikasi yang lebih erat dengan rekan guru juga pihak sekolah. Apakah ada ide atau langkah konkret yang bisa kita kolaborasikan bersama. Kemudian kalau memang nanti hasil saya lebih baik, saya share lagi, berbagi lagi dengan rekan guru di sekitar. Jadi itu Bu. Bagus Bu ya. Berarti kita harus bekerja sama tim supaya lebih kuat apa yang kita rencanakan tersebut. Bagaimana menurut Ibu Ida yang direncanakan Ibu Ida untuk terus mengasah keterampilan dalam memperbaharui pendekatan pembelajaran? Saya sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pemimpin pembelajaran, mungkin saya akan selalu belajar ya Bu ya di berbagai literatur, terutama kalau sekarang kan ada PMM ya, banyak cerita ide praktek dari guru-guru lain yang sama-sama misalnya satu mata pelajaran dengan saya fisika, nanti minimal saya membuka dulu yang satu mata pelajaran, kemudian saya kembangkan lagi. Mungkin
kalau satu mata pelajaran kan bisa langsung diterapkan. Mungkin itu. Kemudian selain belajar mandiri PMM, kalau memang ada pelatihan atau seminar, saya akan mengikuti. Saya juga akan memperbaharui diri saya sesuai dengan tren dan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Jadi seolah-olah kita mengikuti bagaimana kodrat zamannya murid saat ini, Bu. Sangat bagus sekali ya, Bu. Dan mudah-mudahan kita akan mengalami perubahan positif yang terjadi demi anak-anak, demi anak bangsa ya, Bu. Terima kasih. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti saya menjadi saksi bahwa bisa melihat perubahan yang positif segera lah, Bu. Iya, Bu Ida, barangkali hasil dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan dan atau mungkin apa yang dirasakan Ibu Ida setelah kita mengadakan percakapan hari ini? Saya merasa ya, Bu ya. Jadi yang awalnya saya buntu, sekarang sudah terpecahkan. Oh, ternyata untuk menarik minat, saya sudah ada solusinya. Bagaimana ada ide yang saya ambil dari percakapan hari ini, Bu. Terima kasih. Hasil ini membuat saya bisa lebih lebih berpola pikir maju lah ya. Jadi tidak stuck di sana, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengatakan bahwa dari percakapan ini saya memperoleh wawasan baru tentang pendekatan pembelajaran dan semoga kita bisa terus belajar satu sama lain. Terima kasih juga, Bu Teni. Saya juga merasa mendapatkan banyak ide dari percakapan ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan permasalahan saya. Semoga selanjutnya kita mendapatkan berita dan hari yang menyenangkan ya, Bu ya. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.